Apa itu gutta perca dan kegunaannya apa dulu dan sekarang? Gutta perca adalah latek murni dari getah pohon yang dihasilkan dari getah pohon yang masuk dalam keluarga Speraceae dari suku Palaceum. Adapun kegunaannya kalau dulu itu untuk pembungkus kapal dasar laut ya. Jadi kapal telegraf dasar laut dibungkus dengan produk gutta perca ini. Jadi untuk komunikasi menghubungkan antar negara itu dulu kan belum ada komunikasi lewat satelit ya atau udara. Jadi satelit komunikasi dulu pakai kabel telegraf dibungkus dengan produk gutta perca itu dulu. Tapi kalau sekarang itu kegunaannya beralih ke medis, kebanyakan ke medis. Selain ke medis juga untuk pelapis dual bola golf, kemudian campuran gip, dan yang utama itu adalah ke medis untuk perawatan gigi. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa latar belakang berdirinya pabrik gutta perca Cipetir pada tahun 1885? Jadi yang pertama memperkenalkan produk gutta perca ke Eropa itu adalah William Montgomery ya, tahun 1843. Setelah dikenalkan ke Eropa oleh William Montgomery, penjajah Belanda merasa tertarik dan berkeinginan untuk membudidayakannya karena produk gutta perca saat itu adalah produk yang sangat laku di pasaran Eropa. Adapun pembeli utama dari produk itu adalah Amerika, Jerman, dan Prancis. Jadi pihak Belanda berkeinginan untuk membudidayakan dan membuka pabrik gutta perca. Sebenarnya dia ingin menjual lebih banyak ke negara-negara Eropa sebagai produk unggulan dari pihak Belanda waktu itu penjajah. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses produksi gutta perca di pabrik ini dan untuk apa hasil produksinya? Prosesnya sekarang ada 2 tahapan, yaitu tahapan mekanik dan juga kimia. Kalau untuk bagian mekanik itu adalah dari awal penggilingan daun ya, di awal daun itu sampai dengan hasil setengah jadi. Sedangkan untuk bagian mekanik kimia dari setengah jadi sampai hasil akhir. Jadi bahan baku dari gutta perca ini adalah daun. Jadi daun gutta perca. Daun gutta perca. Jadi si getah itu paling banyak ada di daun. Kalau ada di batang atau di ranting sedikit, tapi yang paling banyak di daun. Jadi yang diolah di pabrik ini adalah daunnya. Seperti saya bilang tadi, kegunaan saat ini adalah untuk perawatan gigi atau ke medis, lebih ke medis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses produksinya di pabrik gutta perca pada masa kejayaannya? Kalau dulu masa kejayaannya itu kan waktu zaman Belanda ya, itu kalau tidak salah itu 3 shift. Yang di bagian mekanik utama 3 shift, yang di bagian kimia juga 3 shift. Jadi prosesnya sih kalau dulu lebih rumit dari sekarang. Jadi kalau bisa dilihat foto-foto yang dulu itu banyak perubahannya. Lihat dari alat-alat, kemudian mesin-mesin itu dulu di pabrik gutta perca itu sangat rumit dan jelimet. Jadi banyak alat lah. Kalau kesininya itu dari tahun 85 itu jadi ada proses penyederhanaan pengolahan. Jadi tidak begitu rumit dibandingkan dengan dulu. Baik, apakah Bapak tahu mengapa lokasi Cipetir, Cikidang, Sukabumi dipilih sebagai tempat pendirian pabrik? Apakah tempatnya strategis? Selain strategis, mungkin Belanda dulu sebelum membuka kebun gutta perca dan pendirian pabrik gutta perca di Cipetir, terlebih dahulu Belanda melakukan beberapa penelitian dan percobaan. Sebenarnya sebelum dibuka kebun gutta perca dan pabriknya di Cipetir itu Belanda melakukan percobaan dengan membuka kebun di daerah Banyumas, Jawa Tengah, tapi tidak berhasil. Nah, setelah lakukan penelitian yang mendalam, akhirnya ada tempat yang cocok untuk budidaya produk ini, yaitu gutta perca, yaitu di Cipetir. Jadi tahun 1885 barulah dibuka kebun gutta perca di Cipetir dengan skala besar. Iya.
Bapak, bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat selama masa beroperasinya pabrik Guta Perca gitu Ya, dari tahun 1885 sampai 1921? dengan adanya pembukaan pabrik Guta Perca seperti tahun 1921 itu otomatis kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat itu terbantu ya, karena banyak warga sekitar di sekitar pabrik itu yang bekerja di perkebunan Cipetir yang dikelola oleh Belanda. Selain yang di kebunnya itu juga, kalau di kebunnya mungkin itu tenaga untuk memetik atau mengambil daun Guta Perca itu. Sedangkan kalau di pabrik adalah untuk sebagai karyawan pengolahan di pabrik tersebut. Terus ini kan kalau dilihat dari zaman sekarang kan pabrik tuh kayak nggak beroperasi. Ya, Nah dari zaman dulu sampai sekarang masih beroperasinya dalam perkebunan apa masih beroperasi lagi dalam Guta Perca sekarang? kalau sekarang kan pabrik dalam kondisi tidak mengolah ya. Ya. Itu berdasarkan pesanan sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu pabrik mengolah kalau ada pesanan, sedangkan kalau tidak pesanan otomatis kita stop dulu. Itu kalau di waktu yang kebelakang itu sekitar tahun 75-76 itu pabrik di stop produksinya karena memang permintaan yang lesu atau kurang lah ya. Nah sekitar tahun 1985 ada lagi permintaan dari pembeli luar negeri akan produk ini. Nah dari tahun 86 sampai dengan sekarang pabrik alhamdulillah bisa jalan lagi, ngolah lagi, walaupun proses pengolahannya tidak begitu normal ya. Jadi tidak rutin tiap bulan atau tiap tahun. Jadi ada aja waktu stagnan atau berhenti pabrik. Jadi disesuaikan dengan pesanan. Seperti sekarang pabrik tidak ngolah karena memang pesanan belum ada lagi, otomatis dihentikan dulu. Kalau sekarang digantinya sama apa, Pak? Kalau kita lihat-lihat ya, waktu Ya. kemarin waktu tadi survei itu banyak perkebunan. Kalau perkebunannya itu milik si pabriknya, apa yang hak orang lain yang hanya nempat di situ? Kalau pabriknya sekarang masih milik pemerintah ya, ke negara. Jadi itu kan ada dikelilingi areal sawit ya. Ya. Itu dulu sebelumnya yang di area pabrik itu yang di depan, di belakang, di pinggir itu dulunya semua tanaman Guta Perca. Tapi sebagian dikonversi ke tanaman sawit. Jadi otomatis yang di dekat pabrik sekarang tanaman Guta Perca udah pada hilang. Tapi masih tersisa yang di areal yang lain nih. Tapi tersebar arealnya. Ada yang di Cipetir, kemudian di Pasiarangan, ada yang paling jauh itu di Cikidang. Tapi masih satu kesatuan dengan areal yang dulu, masih yang dulu sama. Nah, apa kontribusi pabrik Guta Perca terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya daerah sekitar? Kalau sekarang mungkin kalau selain manfaatnya ya untuk warga sekitar itu untuk bekerja di sekitar pabrik, kemudian juga mungkin untuk devisa juga ya, pemasukan bagi perusahaan dan negara. Kalau yang buat sekitar itu seperti pemanen daun itu kan harus ada yang ahli ya. Untuk tenaga pemanen daun itu kita memanfaatkan warga sekitar. Jadi kita memakai warga sekitar untuk membantu dalam proses pengambilan atau pemanenan daun Guta Perca. Bapak kan banyak yang sumber juga ya menjelaskan di internet ataupun web yang lainnya ada pekerja yang tewas saat dalam pekerjaan itu. Apakah benar, Pak? Ya, dulu memang waktu zaman Belanda itu ada ya karyawan yang mengolah atau yang bekerja di pabrik itu memang ada yang meninggal. Memang itu kenyataan benar itu. Jadi kalau tidak salah itu ada 2 orang pekerja lokal yang tewas dalam proses pengolahan. Jadi mungkin itu akibat kurang hati-hatian atau gimana ya. Jadi itu tewas itu kalau tidak salah tewasnya itu tenggelam ke dalam kolam yang berisi air panas. Iya itu benar emang dulu itu kalau untuk bagian yang pekerjaan yang kasar-kasar itu laki-laki biasanya, sedangkan untuk bagian sortasi itu perempuan ya. Apakah ada peristiwa bersejarah lain yang terkait dengan pabrik Guta Perca? Ada, jadi dulu setelah tahun 27 kan
permintaan lesu ya. Pabrik terus berjalan, kemudian juga itu waktu itu masih di bawah penguasaan penjajahan Belanda. Nah tahun 47 itu pabrik sempat bumi hanguskan oleh pejuang-pejuang kita. Jadi tahun 47 kan ada agresi militer Belanda yang pertama dan kedua ya, 47-48 itu pabrik sempat dibakar sama pejuang-pejuang kita. Jadi yang tersisa itu tinggal puing-puingnya saja. Ya, tapi sebelum tahun 47 juga itu pas waktu Jepang masuk itu pabrik sempat dikuasai oleh Jepang. Jadi Jepang butuh biaya yang besar untuk biaya perang. Jadi selama Jepang masuk ke Cipetir itu pabrik tetap beroperasi. Nah, tahun 47 itu dibakar dengan pejuang kita. Kemudian tahun 51 terus dibangun ya, selesai dibangun. Jadi diusahakan untuk tetap beroperasi sampai dengan sekarang. Nah, bagaimana pemerintah setempat atau lembaga lain melestarikan sejarah pabrik Kota Perca sebagai warisan budaya? Alhamdulillah sekarang itu pabrik Kota Perca sudah masuk dalam objek diduga cagar budaya. Jadi sudah masuk ke kabupaten ya, di kabupaten itu sudah dimasukkan, bahkan sekarang didatarkan untuk menjadi cagar budaya tingkat provinsi ya, atau lebih ke provinsi nasional sekarang. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan cepat keluar. Jadi tidak hanya sebatas cagar budaya kabupaten, tapi juga cagar budaya tingkat nasional. Biasanya kalau udah tingkat nasional itu ada semacam bantuan ya, atau semacam biaya untuk perawatan dan perbaikan pabrik. Mudah-mudahan tidak lama lagi statusnya jadi cagar budaya nasional. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pemerintah atau warga sekitar untuk merawat dan mengenalkan sejarah pabrik Kota Perca ke generasi sekarang? Untuk generasi muda saat ini yang belum tahu apa itu sejarah pabrik Kota Perca. Ya. Alhamdulillah sekarang itu dengan adanya perkunjungan adik-adik seperti ini ya, kemudian juga pihak-pihak terkait, kemudian juga komunitas penyintas sejarah itu otomatis mengangkat pabrik Kota Perca itu ke tingkat yang lebih tinggi lagi, seperti nasional, kemudian juga tingkat dunia. Kalau untuk lokal sih itu biasanya dikunjungi oleh pelajar, kemudian juga mahasiswa, kemudian juga komunitas sejarah. Itu otomatis mereka mengenal pabrik Kota Perca sebagai bagian dari sejarah dari komunikasi Indonesia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu pabrik Kota Perca memang pernah menjadi bagian dari komunikasi global dunia ya, sebagai bagian dari sejarah komunikasi. Itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, Ya. apa dampak adanya pabrik Kota Perca untuk pemerintah dan warga sekitar? Kalau dampak sekarang mungkin ya tidak begitu terasa ya. Tapi kalau dilihat dari segi pemasukan sih adalah buat warga sekitar. Kalau pabrik operasi kan otomatis kita butuh tenaga mereka ya untuk menjalankan pabrik, kemudian juga sebagai tenaga pemanen daun. Kalau untuk pemerintah mungkin ada pemasukan sebagai devisa, kemudian juga kalau pemerintah setempat adalah semacam pajak ya. Itu kan kita kalau menjual produk biasanya kan ada pajaknya ya, dan mungkin juga jadi pendapatan kasih daerah buat pemerintah setempat. Terus sekarang konsumen Kota Perca itu kebanyakan ke Jerman. Selain Jerman, udah Jepang dan Korea impor. Terakhir itu kita tahun 2021 itu kirim ke Jerman itu 216 kilo. Mungkin melihat kuantitas itu sedikit ya, cuman kalau melihat harga itu lumayan lah buat kita. Sekarang kan harga per kilo 3 juta rupiah. Kemudian juga pihak pembeli sebenarnya kalau melihat produk sejenis itu tidak ada ya untuk Kota Perca. Ada yang bilang memang ada sekarang produk sejenis itu sintetis. Tapi tetap kalau pembeli yang dari Jerman itu belinya ke kita, karena pihak Jerman sudah tahu keunggulan dari produk Kota Perca ini.
Kalau kita kan bikin kan itu alami ya, Iya. tidak ada unsur-unsur kimia atau penambahan bahan-bahan yang lain. Sedangkan kalau untuk pihak Eropa itu sekarang kan tumbuh di Eropa yang diutamakan kan kualitas sama alamiannya itu. Jadi kalau untuk sintetis mereka sebenarnya bisa beli ke Cina, tapi kadang-kadang ada efek sampingnya kalau buat sintetis. Saya pernah nanyain ke pembeli apa sih perbedaan antara produk asli dari Cipetir yang alami itu dengan sintetis. Itu kalau yang sintetis itu ada efek sampingnya itu bisa menimbulkan kanker. Iya, kalau sintetis kanker itu ya bisa kanker macam-macam lah kankernya. Sedangkan kalau produk kita dari Cipetir itu tidak ada alami ya. Jadi pembeli itu lebih ke kita lah kalau beli produk Gutta Perca itu Ya. ke Cipetir khususnya. Jadi kalau dilihat-lihat ya, kalau dari pertanyaan tadi, Gutta Perca itu kebanyakannya pembelinya dari orang luar negeri semua. Iya. Kalau orang kita sekarang jarang. Kalau dulu tahun 2010 ke bawah sebenarnya dari kita ada pembeli dari lokal itu yang saya kenal itu Dr. Mangkusi Tepu itu dari Bogor, dari Bogor Cilengsi itu dulu rutin belinya ke kita, tapi sama dengan sekarang itu dia mungkin orang sudah tidak ada ya, tapi atau gimana, jadi sekarang dia udah jarang beli lagi. Justru sekarang yang banyak itu yang dari Jerman ya, Jerman. Kalau yang lokal sekarang dulu ada selain Dr. Mangkusi Tepu itu ada Gajah Tunggal, dulu ada Gajah Tunggal ya. Kalau sekarang kan Gajah Tunggal produknya ke ban ya, ban motor dan ban mobil. Dulu suka beli ke kita ke Cipetir itu produk Gutta Perca. Infonya sih buat molding cetakan ban motor atau ban mobil. Tapi sekarang Gajah Tunggal sudah tidak beli lagi, digantikan dengan pembeli yang di Jerman itu. Walaupun pembeliannya tidak menentu, ya kan jarang ya. Dan sekarang mungkin yang di Jerman itu juga stok masih banyak, jadi sama dia juga nunggu stok habis. Mungkin kalau stok dia habis, pasti pesannya ke kita juga. Itu mungkin ada juga pernah dengar atau pernah tahu ya, waktu di booming di Eropa tahun 2013, 2014 dengan diketemukannya lebengan bermerek Cipetir di pantai-pantai negara Inggris, Belanda, Perancis. Nah mereka kan penasaran ya dengan merek Cipetir itu, apa sih Cipetir itu. Nah setelah ditelusuri itu mengarah ke suatu perkebunan yang ada di daerah Jawa Barat, Sukabumi, tepatnya di Cipetir. Jadi memang itu adalah produk dari Cipetir yang tulisan Cipetir ya, lebengan Cipetir yang persegi itu adalah produk dari sebelum tahun 1920, tepatnya 1921. Jadi dulu sebelum 1920 itu produknya itu berbentuk lempengan atau persegi. Kalau sekarang kan bentuknya bulat ya, bentuk bulat warna putih dengan tekstur yang padat, itu diameter 21 cm, kemudian juga tebal 5 cm. Kalau dulu itu bentuknya persegi merek Cipetir. Ya memang itu dari pabrik kita dulu Cipetir waktu zaman Belanda ya. Sampai sekarang juga yang sisanya sebenarnya masih ada sih di pabrik yang produk dulu yang tulisan Cipetir, tapi dimensinya karena agak kecil, cuman berukuran 26 cm kali 26 cm. Kalau dulu kan agak panjang gitu ya, besar ya. Video wawancara kami, apapun sudah ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.